padha rembugan rembugan kanggo kemakmuran ayo rujaan rujaan mekar ruang jagongan rakyat Surabaya jangan diterang dicampur karang ayo jagongan ngudari perkara jagongan ayo ayo memuji iman bisa mukti ayo memuji Gusti berkahi yo padha jagongan yo padha rembugan rembugan kanggo kemakmuran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam seger waras. Muga kabeh tetap dikei kesehatan karo sing pangeran. Ojo lali rek protokol kesehatan tetap digunakan. Cek tetap sehat seger waras. Amin. Tak jula-juli dhisik. Amin. Jagongan nang jero omah sandingane kok kopi panas. Pendidikan ngono pancen utama, gawe bangun generasi berkualitas. Generasi hebat negara kuat. Yung ngatemi kecantol kawat masih pandemi belajar kudu semangat. Marine pandemi gak iso diperkirakan, hidup normal baru saiki diterapkan. Nang omah, nang di bangunan, ayo diterapkan cuci tangan karo maskeran. Belajar di rumah wes pirang-pirang ulan, sistem daring ake wong tuwa kesulitan. Masalah HP sampai masalah paketan, mari ngono tatap muka mulai diterapkan. Hey ho ha ha. Aku duwe pengalaman tatap muka, anakku kudu aman. Budal sekolah tak semprot disinfektan, anakku bebas virus tapi keracunan. Karepku cek terbebas dari virus kok
Malah racunan. Bapak model opo Lah iya. anak dia. Biasanya cek bersih teko virus kan disemprot karo disinfektan. Heeh. Lah berhubung tatap muka tak semprot arek iki budal sekolah karo disinfektan. Virus. Ya Allah. Tatapane iku lho ya apa? Apa iki apa maneh? tatap muka. Apa setuju ini tatap apa? Barang wong tuane mereka gak setuju. Apa? Apa? Anak ibu iku ambek anakku mulai nangis. Kok iso? Kok iso? Kok iso? Anakku mukanya sama lu bertatapan ngene. Oh, iku Tubrukan iku ya bendukan. Maksudnya iku bertatap-tatapan. Tiwas tukaran aku. Sesuk mana anakmu pasang no bumper. Tapi Juga kamu kena. benda. Kayak bom karena anakmu tang balik itu. Ketemu ngono ta. Ketemu. Peduan ngono lho. Iki lo kate dibahas. Anak sampeyan wis gak sekolah ngono. Sekolah, Papa. Wis lulus jarine. Arek iki nyeluk papa kabel hati-hati lho. Iya bener dino iki Dina iki ada bahas tentang pembelajaran tatap muka. tatap muka. Sik iku bahasa Surabaya apa? Tatap muka. Kepethuk rai. Kandhane bentukan. Kepanggian. Kepanggian Kepanggian rai. rai ya iku. Surabaya Walus lho wong iku. Walus Encane lek banget. teko among swara iku alus jenenge. Alah, gorong ana kabare kasar rek. Ya wes sik nyapa sesana omah dolar ya apa kabar aku nang Laren. Aku cak bolong. Nyapa di kemana nang rujak Surabaya ruang jagongan rakyat Rakyat Surabaya. Surabaya. Bener dino iki bahasnya perkara apa mau? Pembelajaran tatap muka di Surabaya di tengah pandemi. Bener lah gawe ngerteni iku ya apa sih ya? Ha? Penerapan nang kuda Surabaya saiki Ayo. wis ana video sing iso pernah kabeh delok dolan. Monggo dulur. Gila. Derek update paling kres perkara sekolah kepethuk rai utawa tatap muka saiki wis ana aturan tekan pemerintah sing ngumumno surat keputusan bersama utawa SKB petang menteri yaiku Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, ambek Menteri Dalam Negeri. Perkara panduan sinau mulang semester genep tahun akademik 2020-2021 pas wayahe pakeblu COVID-19. Lah penyesuaian kebijakan iki sesuai ambek hasil evaluasi bareng kementerian ambek lembaga klebu masukan teko kepala daerah. Sing isine masih sinau daring wis mlaku apik, tapi suwi lek gak nglakokno sinau kepethuk rai bakal iso ngekei dampak negatif nduk murid sekolah. Pola iso ngarakno tekanan psikososial ambek kekerasan nduk arek sing wedine gak iso kedeteksi. Saliyane iku murid yo iso stres. Ambek ono resiko nduk capaian sinau murid. Lah Wali Kutha Surabaya Tri Risma hari ini njlentrehno lek sinau kepethuk rai nduk Surabaya kanggo murid SMP dijadwalno mulai awal Desember 2020. Lah kanggo murid SD dijadwalno Januari 2021. Lah jare Risma, kabeh guru pas mlebu sekolah kudu nyiapno protokol kesehatan sing tepak. Lek sekolah wis siap, bakal ana tim sing nelaah kesiapane sekolah iku. Oh, diluk maneh dilakokno. Iya, saiki sulan Sinau nopo tatap lho, muka. Iya, Mangga. ya wis lah digawe ngerteni apa Surabaya iki siap gak sih yo Lho, yo, nglakokno. karo, sinau ya tatap takoki muka iki lho ya. wong-wong iki Iya, lho. tak jelas saiki narasumberku wis teko ono Cak Ahatoni, Wakil Ketua DPRD Kutha Surabaya. Bare ono Cak Martadi, Ketua Dewan Pendidikan Kutha Surabaya 2014 sampai 2019. Ambek Cak Imam Sapari, Ketua K3 SMP Muhammadiyah Surabaya. Monggo Cak mari Cak. Monggo, Pak. Mriki, Pak. Monggo Pak, sebelah sini Pak J. Oke. Monggo. Baru iki aku acara kilangan tamu. Langsung iki mau liwat guru. Liwatnya dek ini. Gopo aku tuh. Muter iki mau. Nggih, kedhen rimo Cak barek Cak wis teko yo dino iki yo sampe bleng ya wis. Iki digawe bahas dino iki. Surabaya iku wis siap dorong se yo. Ha. Gawe sinau tatap muka ngono yo. Tapi bahasnya Engkok bareng ini awak dhewe balik mari ngene nang Rujak Surabaya.
padha jagongan, ya padha rembugan, rembugan kanggo kemakmuran. Ya padha jagongan, ya padha rembugan, rembugan kanggo kemakmuran. Cek tetep nanggone rujak Surabaya ruang jagongan rakyat Surabaya. Bener, nek sampean kabeh saiki nyumet tipine yo. Saiki awak dhewe ku ono nang rujak Surabaya Nyumet sing bahas. tipine, Lho, tipine bener nggak kan oblek. yo? Kan bener kan yo. Saiki bahas perkara sinau tatap muka nang Surabaya. Iki kan Wis rame ono- kan gara-gara nek surat iki lho. Surat apa iki? Surat cinta. Ya wah. Tengok sapa apa Surat apa? keputusan bersama iku lho, Ren. Oh iya, SKB 4 Menteri ku yo. Langsung aja ditakokno nang Cak Tony. Cak iku kan surat SKB 4 Menteri iku sebenarnya surat apa dan iku kok seperti apa Cak pengaplikasiannya nang Surabaya? Ya, surat SKB Menteri Pendidikan bersama Menteri menteri-menteri Kesehatan. lain, termasuk kesehatan itu kan dalam rangka memberikan kesempatan daerah buka sekolah. Ini seberang sangang wulan bekne ya. Iya iya. Sekolah libur itu. Kan? Sangang bulan. Sangang Sangang wulan. wulan. Sangang wulan. Kurang 10 dino lahir. Ya kita gitu. ngene. 9 bulan. Sangang wulan. Ah, kemudian dari proses pandemi yang COVID yang selama ini berjalan korban sudah cukup banyak. Kemudian masyarakat pendidikan khususnya anak-anak siswa-siswi mulai jenuh, Ya. depresi, stres. Mungkin ini adalah dalam rangka untuk menjawab terhadap persoalan-persoalan pendidikan kaitan dengan masalah pandemi. Nah, terhadap pembukaan tatap muka sekolah, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Menanggapi hal itu, yang pertama, COVID korbannya sudah banyak. COVID biaya yang dikeluarkan sudah luar biasa. Maksud kami adalah jangan sampai sia-sia sebelum, walaupun sudah ada kebijakan dari SKB Menteri, perlu dipikirkan bahwa keselamatan itu satu hal yang utama. Nuruti masyarakat atau siswa bosen nek gak selamat kan juga repot juga. Nah, sehingga menurut saya sebaiknya kalau toh ada kebijakan sekarang dari SKB 4 Menteri itu kalau mau diterapkan, saya pikir dipikirkan dulu pelaksanaannya sebelum pelaksanaan dari pemberian vaksin. Jadi vaksinisasi COVID-19 itu dilakukan. Jangan dilakukan dulu, biar pangkal tolak dari membuka acara di masyarakat secara bersama-sama dimulai dari pemberian vaksin. Kalau kemudian vaksin sudah diberikan, tumbalnya itu sudah diberikan tumbal. Nah, zaman biyen gitu, anak pegebluk begitu tumbalnya dibuat nih genteng dhisik baru kemudian kan gitu kan. Lah tumbal zaman sekarang ini ya vaksin itu. Nah kalau itu belum diberikan, harapan kami tidak perlu tergesa-gesa. Toh Jadi kita gurung sudah sik ya, Cek ya. Gurung sik dibuka. ya kurung dhisik lah. Sakjane gorong sik ngono ya. Ya Cak? kurung sik wis 9 wulan ngempet kan wis sok. Lah ini kan vaksin kan wis ono. Tinggal Januari, Februari, 2 wulane kemosok gak ganti gitu loh maksud saya. Jadi jangan korbankan 9 bulan yang sudah berjalan, baik waktu, tenaga, biaya dan sebagainya, termasuk nyawa dan para pihak yang jadi korban. Nah 2 bulan ini fokus pada pemberian vaksin. Vaksin dhisik ya. Vaksin dhisik. Jadi Nek- setelah kuat baru. Jadi Nek tekok, Cak. sangang wulan iki ade berjuang, Ren. Iya, Gak berjuang. apa-apa iki berjuang dhewe turu nang omahe berjuang ah, Ren. Ngempet kepengin metu ngono ya. Nek kok Cak Marta di dhewe. Iki Iya, wis siap jadi- gorong sih sakjane Surabaya Cak. Jadi yang tadi disampaikan Cak Tony ya, Cak Iya. Tony. Prinsip beliau tadi kan kehati-hatian, gitu ya. Mosok sangang wulane iso ngempet. Nah, Karek sak wulan gak iso kan gitu kan. Iya. Ini gitu. Itu prinsip beliau. Kalau saya pribadi adalah apapun di SKB baik yang nomor 4
15 maupun yang tanggal 20 kemarin, itu yang harus diingat adalah keselamatan dan kesehatan itu tetap yang terpenting. Jadi 3 SKB itu spiritnya ke sana. Memang di SKB yang tertanggal 20 November kemarin ada relaksasi. Relaksasi ini adalah memberikan ruang kepada daerah untuk menentukan kapan mulai dibuka. Soalnya apa? Soalnya daerah yang paling ngeruh. Iya. Daerah itu. Iki kondisinya kayak apa daerah itu. Daerah Tapi sing paling hati-hati. ngeru nopo Nah, 4 menteri gak mau disalahkan. betul. Bisa jadi, bisa jadi. Dari sisi beliau bener. Jangan-jangan iki timbangnya aku kok risiko, tak serahno risiko Nah, ning daerah. Bisa ya. jadi dimaknai begitu kan? Artinya apa? Artinya kita harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, ya. Mungkin kalau di SKB itu kan baru dimulai, itu kan Januari, ya. Jadi semester genap. Artinya apa? Mungkin di latar belakangi antivirusnya sudah mulai akan beredar di Desember Januari. Bisa saja itu, ya. Kemudian yang kedua juga di latar belakangi bahwa sekarang ini kan cukup banyak problem keluhan orang tua ketika anak BDR tadi, ya, BDR. Sehingga ruang itu diberikan relaksasi. Tapi yang harus diingat kalau Surabaya memulai bulan Desember, ini sebenarnya bahasanya harus transisi. Jadi bukan memulai dalam arti sungguhan, tapi transisi untuk prakondisi ketika Januari dimulai itu siap betulan. Sehingga saya usul, ya, kalau transisi ya jangan semua, harus diuji coba dulu lah yang siap untuk ngecek apakah tatkala nanti Januari betul-betul diberlakukan kabeh wis siap. Nek durung jadi risiko baru. Nah niki lah, nok kene nek Cak Imam Sapari Ya. sebagai Ketua K3 SMA Muhammadiyah Surabaya. Kira-kira siapa iki kaya apa? Ya. Iki kan sing duwe sekolah. Ya, di sekolah. Saya ganti murid nggak tahu. Oke, bismillah. Dari SMP Surabaya, baik yang Muhammadiyah maupun ini khususnya Muhammadiyah ya, itu jauh hari sudah mempersiapkan tentang protokol kesehatan. Bahkan sebelum adanya visitasi kunjungan dari Dinas Pendidikan terkait dengan kesiapan tentang protokol kesehatan, Muhammadiyah sudah mempersiapkan atau sudah divisitasi oleh MCCC daerah. Jadi MCCC begitu. niku napa, Pak? Semacam satgas miliknya Muhammadiyah. Oh, PDM, ya. macam mencingkan lah kan atuh karo Iya. kondur dah. Karo. Jadi pada dasarnya kalau sekolah, kalau setiap sekolah siap pada dasarnya. Bahkan bicara tentang transisi itu ada yang untuk memenuhi kebutuhan orang tua yang ingin anaknya itu ada aktivitas. Kemudian ada anak yang sudah mulai bosan, itu kita memasukkannya itu ada yang dengan kegiatan ekskul. Jadi kayak futsal, kemudian basket, kemudian kegiatan ekskul yang sifatnya tidak terlalu banyak anak ya, dengan protokol kesehatan sudah terus selesai langsung pulang, itu yang meningkatkan imun, sifatnya meningkatkan imun sudah kita laksanakan gitu ya, transisi itu gitu ya. Ya berarti sudah pernah masuk, Pak ya? Ya, ada yang seperti itu, ada yang masih takut juga ada. Ada yang masih daring gitu. Cuma orang tua ini banyak yang mengeluh kalau bicara daring itu ya, mulai tingkat stresnya orang tua, kemudian efek terhadap mata, telinga dan tulang punggung gitu kan. Anak-anak kalau belajar kan harusnya kan tegak begini kan ya. Lah itu enggak, ada yang miring, ada yang tiduran, ada yang tidur sudah, dipanggil enggak dengar. Anak yang turu malah. Oh iya. Jadi kalau pembelajaran sebenarnya selesai kalau lewat daring ya. Tapi kalau pendidikan harus menurut saya harus tatap muka. Gitu. Kak, aku majek kepikiran futsal itu, Mang. Protokol kesehatan jaga jarak piye Pak lek rebutan bola? Kalau futsal itu kan 11 anak gitu. 11 anak gitu kan ya. Jadi bola ya, kalau futsal kan enggak terlalu banyak kan ya. Iya, tapi tetap nerapno Iya. protokol kesehatan ya, Ada Pak. bilik jaga jarak. Sing ngono ya. Cek tapi awak dhewe ya bakal balik maring ini Cak ya. Sik dilanjutno, engko maneh Cak ya tetep nang rujak Surabaya. Pada jagongan, yo pada rembukan, rembukan kanggo kemakmuran. Yo
padha jagongan, ya padha rembugan. Rembugan kanggo kemakmuran. Saya tetap nanggone rujak Surabaya, rong jangan rakyat Surabaya. Lah dina iki mbahas apa? Bahas perkara persiapan tatap muka sekolah di Surabaya. Ya apa? Nek anak sampean dhewe wis yo. Apa tuh Rujak? Lah anakku padha gak sekolah bandina tulinan mek kancane. Nek nang sekolah ngono ya. Iya, tapi tak bebel isolasi ngono. Cek gak kena. Cak Mar tadi. Iya. Nek iki nek nonton nang Kutha Surabaya Cak yo iku sebenarnya nek menurut penelitian teko Cak Mar tadi dhewe iku wis Iya. siap durung seajane. Ya, Nek teko kalau wakone, dari nek data ya, dari data, kita kan sempat melakukan survei sekitar 179.000 lah. Orang tua, kemudian anak, kemudian guru, ada kepala sekolah. Memang keinginan untuk memasuk sekolah itu tinggi. Datanya hampir 75%. Mereka menginginkan anak segera tatap muka. Tetapi di sisi yang lain, orang tua, anak itu juga ada ketakutan sehingga mereka menuntut syarat yang cukup berat. Syaratnya apa? 9 yang dia minta. Apa, Satu, dia harus ada pengukuran suhu, ada pakai masker, kemudian ada cuci tangan, ada jaga jarak, ada face shield, kemudian ada lagi tisu, ada bilik disinfektan. Ya, jadi artinya apa? Di satu sisi orang tua, anak-anak kepingin anaknya tatap muka. Tetapi kekhawatiran agar anak di sekolah terjaga itu juga tinggi sehingga mereka menuntut kesiapan sekolah yang lebih baik. Ya, ini saya pikir menjadi salah satu catatan penting bagi pemerintah kota, kemudian teman-teman di dewan. Karena apa? Implikasinya pasti pada biaya. Karena apa? Mau tidak mau kan sekolah harus menyiapkan berbagai tadi. Apakah itu akan dibebankan orang tua? Nanti akan menjadi apa keluhan baru. Ya. Kon lapo mantu Termasuk kon lapo. juga Aku sebagai orang tua. Waduh. makanya ada yang ngerungokno kan. Betul. Oh, Termasuk iya. itu setiap Termasuk. bulan mereka harus jaga loh. Artinya membersihkan Tatap muka ruangan, saya. desinfektan dan sebagainya. Buka saja. Pak niki sambil dionjo Pak. Ya, ya. Tenun ya. ya. Tapi ngomong-ngomong Apa? lah wong tuane wis enek ya. Syaratnya koyo ngono. Menurut Pak Tony Kiambak nih Pak, masuk akal gak persiapan koyo ngono nih Pak, kagib daerah. Ya, plus minus. Jadi tentang persyaratan supaya daerah melaksanakan apa yang seperti tadi disampaikan, menurut saya bisa saja. Kalau kita mengikuti kemauan, mengikuti keinginan, semua akan memikirkan bagaimana enaknya gitu. Tetapi kadang-kadang itu keinginan itu lebih diwarnai rasa ingin, kadang-kadang mengabaikan hal yang utama, itu keselamatan. Lah, kalau kita gini, menteri mau yang tadi keluarkan SKB ya kemudian dimaknai dari apa kita melepaskan kepada daerah tentang tanggung jawab itu atau bagaimana, kami melihatnya tetap ada komitmen awal bahwa keselamatan itu kita tempatkan sebagai satu hal yang paling penting. Ketika itu adalah tidak selamat, mau sekolah sepintar apapun juga akhirnya sia-sia. Tetapi kalau kemudian adalah mungkin adalah agak terhambat sedikit, bersenang-senang pada saat olahraga dan sebagainya agak terhambat, tidak apa-apa, yang penting selamat. Jadi kalau kami lebih pada berorientasi pada keselamatan itu dulu, itu. Cak Tony iki ngapunten dijelaskan Cak Mar tadi. Tadi kalau misalnya siap untuk sekolah tatap muka, segala perlengkapannya disiapkan mulai dari termogan, Ya. kemudian bilik. Iku duitnya teko endi Cak? Duitnya teko Kalau untuk komite dana apa mandiri dari sekolah? banyak pihak, karena memang untuk COVID ini kan partisipasi pemerintah. Tugas pemerintah negara harus hadir dalam hal itu sehingga mengalokasikan melalui APBD, APBN, kemudian dari sekolah pun juga punya kewajiban, bahkan masyarakat partisipasinya sangat diharapkan, kemudian pihak-pihak ketiga dari CSR pun juga digalakkan, sehingga semuanya adalah berfokus ke situ. Untuk sekolah-sekolah selama ini yang di negeri lebih banyak difasilitasi APBD, tetapi dalam pelaksanaan pun masih banyak
menggunakan dana CSR pun juga digunakan. Nah kemudian yang dari swasta itu kadang-kadang lebih didorong pada kemandirian. Orang tua. Memang agak berat bagi swasta. Yang tadi itu dari swasta ada gini, nggak sekolah tapi kan bayar terus. Ya. Ada begitu. Nah, niki Cak, Kemudian dinten niki enten wali murid Cak, ten mriki Cak. Iya. Nggih, dan niki Iya. enten wali murid ya niki. Ya, ya, ya. Ya, Pak. Saya dari SMP 3 PGRI. Saya mewakili ini, ada di sini ada wali murid sama Oh iya iya. murid yang mau bercerita tentang pengalaman Nggih. selama PDR. daring. Gitu ya, Dek ya. Monggo, Dek. Doa lagi Mang Makelar. Ya memang penting dong nah. Selama belajar daring itu Namanya siapa saya dia? Josephine Petra. Pengalaman saya selama belajar Dari SMP mana, Mbak? Namanya pengalaman siapa saya dari selama mana? belajar daring yaitu biasanya Dek, maaf. Dari SMP sekolah mana? dari sekolah SMP 35. Oh, SMP 35. Nggih, monggo. Pengalaman saya selama belajar daring yaitu lebih susah untuk memahami pelajaran walaupun sudah ada tatap muka secara daring melalui Google Meet. Juga lebih banyak tugas yang diberikan dan sedikitnya penjelasan yang diberikan oleh guru. Juga ada beberapa tugas yang tenggat waktunya itu sangat cepat sehingga lebih susah untuk mengerjakan dengan materinya yang lebih susah. Tugas-tugas yang diberikan itu biasanya tenggat waktunya cepat dan banyak secara beruntun. Jadi membuat kami itu kesusahan untuk mengerjakannya. Sedangkan ada beberapa tugas yang tidak diberikan tenggat waktu yang membuat kami menjadi bingung mau mengerjakan yang mana. Sedangkan saat kami mengerjakan yang menggunakan tenggat waktu, yang tidak menggunakan tenggat waktu itu jadi tidak dikerjakan. Jadi banyak yang terabaikan karena kami sibuk mengerjakan tugas dengan tenggat waktu yang cepat. Juga ada beberapa materi pelajaran yang kami tidak bisa menangkap dengan baik dan gurunya itu kadang terlalu ada yang tidak peduli dengan itu. Dan ada juga beberapa yang menyuruh murid untuk belajar sendiri menggunakan Google ataupun membuka buku pelajaran. Tapi siap kalau misalnya tatap muka lagi siap apa Kak? Siap, saya siap karena saya biasanya juga melakukan protokol kesehatan dengan benar. Loh, iki lho. Anakku gak dikerjakno kuwabe. Jauh warno. Lah, kalau orang tua nih tegon apa mboten anake sekolah. Lah iki ana ibuke lho iki. Iya, ini anak saya yang Namine Bu, namine. Oh iya. Nggih. Nama saya Endang. Ini anak saya yang nomor 2. Dari mana, Bu? Ibu dari mana, Bu? Gimana? Ibu dari mana? Saya dari Rungkut. Nah, gitu. Bu Endang dari Rungkut. Nggih, Iya. pripun Bu, monggo. Iya. Ini anak saya yang nomor 2. Ada lagi anak saya nomor 1 itu di SMK 12. Nah, untuk yang sudah dewasa, terus terang saya melihat kebutuhan mereka untuk pembelajaran tatap muka itu besar karena materinya lebih berat dan perlu penjelasan, perlu praktek juga untuk yang SMK. Tapi untuk yang anak saya yang nomor 3, yang kecil itu masih SD kelas 2, itu saya sangat khawatir kalau misalnya diberlakukan tatap muka. Karena anak kecil itu kan lebih tidak awas gitu. Jadi mereka mungkin sekalipun pakai masker, pakai kan suka dilepas gitu, seperti itu. Jadi mungkin perlu pengawasan lebih ketat lagi untuk yang tingkat SD mungkin. Nggih. Nggih, iki kok dijawab Mbak Reca sing nang kene ya. Iki mau Segmen selanjutnya. Wis diruangkem iki mau ya, tapi awak dhewe balik mari ini tetep nang Rujak Surabaya. Padha jagongan, iya padha rembugan. Rembugan kang makmuran. Iya padha jagongan, iya padha rembugan. Rembugan kang makmuran. Ketemu
mana nang rujak Surabaya ruang jagungan rakyat Surabaya. Lah Bener, iki iki menurut mau- sing mang. Iya, ono sing takok mau yo. Heeh. Arek ambek Ibu Esisan. Mungkin iso dijawab Marek Cak Martadi, Cak. Ya, Iku jadi mau tadi apa, Cak? Pandangan dari pendapat dari anak dan orang tua itu kan sangat penting ya. Karena itu salah satu syarat untuk dimulainya tatap muka. Kalau orang tua tidak setuju, nggak bisa. Ya, makanya itu menjadi salah satu poin penting. Tadi untuk yang kelas-kelas atas, tampaknya kekhawatiran itu relatif lebih rendah. Karena apa? Mereka merasa sudah punya tanggung jawab, sudah bisa mengatur dirinya, lalu kemudian kontennya juga sudah lebih berat sehingga mau tidak mau harus ketemu, sementara dengan daring itu sangat terbatas. Apalagi beban tugas yang diberikan tadi kan keluhannya Malah luar tadi biasa itu. keteteran Nah, ya, itu Cak, luar ya. biasa gitu ya. Tapi gara-gara keluhan tadi, Cak, aku malah pengen terus karo Cak Imam iki kan pelaksana kan Nah, koyo opo gitu ya. Lapo kok sampai koyok ngono? Apakah memang enek tuntutan apa piye ngono lho, Cak? Iya, jadi sebenarnya kurikulum masa pandemi ini berbeda dengan kurikulum seperti tidak masa pandemi ya, artinya normal seperti biasa. Kurikulum darurat ya. Iya, ini kurikulum darurat lah. Bisa mengintegrasikan beberapa mapel atau kompetensi tertentu ya. Jadi lebih kepada pembangunan karakter. Jadi anak-anak ini tidak dituntut untuk menguasai materi-materi yang begitu banyak seperti biasanya. Dan juga saya tidak menyalahkan guru. Kadang anak-anak sendiri itu ketika pembelajaran yang harusnya dikerjakan tidak langsung dikerjakan. Jadi ketika materi sudah disampaikan itu ditunda. Akhirnya apa? Tugas-tugas itu juga ngumpul gitu. Makanya ketika hari ini kan hari guru gitu ya. Hari guru, saya membuat suatu meme yang agak kocak ya. Jangan hanya mengucapkan hari guru, tugasmu kerja norek karena gitu. Karena anak-anak ini juga meremehkan tugas dari gurunya masing-masing. Juga yang lebih miris lagi ya, ketika anak-anak itu tidak diperbolehkan masuk sekolah, misalkan belum boleh masuk sekolah gitu ya, itu anak-anak di warkop itu udah begini semua itu. Kemudian main keluyuran kemana, itu kalau kita lihat kampung-kampung itu protokol kesehatan anak-anak sudah nggak pakai itu sudah. Jadi banyak hal ya, termasuk keluhan orang tua, mulai jauh dari Al-Quran, mulai males dimintai tolong, mulai ngeyelan dan lain sebagainya. Karena kalau itu sudah hilang semua attitude itu, maka hilang juga nilai pendidikan. Karena kalau bicara pendidikan itu sebenarnya bukan hanya bicara knowledge, tapi juga bicara attitude, adab, etika, akhlak dan lain sebagainya. Tadi timbangannya nang warkop mending sekolah ya bisa. Nah, itu maksud saya. Mending meluai. Anak sekolah baru gawe kopi. Gawat. Kan lebih aman di sekolah gitu ya. Kita jaga protokol kesehatannya gitu. Cak Tony, iki mau sisenono keluhan ya teko ibuke murid ngono ya. Ibuke murid nek misale arek sing gerang-gerang mungkin wis ero Cak ya, tapi nek arek-arek SD kok iku ya apa Cak kok penjagaane kok ya bola yang kok dicepot maskere. Maskere lucu dijolno. Tukeran lah ya. Ya apa Cak? Lah justru itu yang untuk anak kecil kita sarankan kepada dinas atau mungkin lembaga sekolah untuk betul-betul memberikan sebuah pendampingan yang sangat kuat. Andai kata itu adalah ada kegiatan yang dilaksanakan di sekolah atau dimanapun juga. Terus lagi yang penting juga itu kalau itu ada diarahkan pada kegiatan di sekolah, mungkin yang tidak memiliki sebuah kemampuan kontrol dan ketaatan yang kuat, kemudian dalam menjaga protokol COVID, ya lebih baik jangan. Lah, posisi kita ini kan sebagai pemerintah yang kemudian bagian daripada pemerintahan yang harus memberikan yang pertama, kalau mau ditarik dengan teorinya Maslow, itu kan kebutuhan dasar, keselamatan itu mungkin adalah pada tingkatan yang paling mendasar. Kemudian adalah kebutuhan-kebutuhan yang lain itu akan bisa dicapai dalam ketika keselamatan ini adalah kejawab dulu. Pengen pinter itu adalah mungkin kebutuhan pada primer atau sekunder kan gitu kan. Nah kan sekunder. Nah sehingga pada tingkatan primer harus shift dulu. Kalau kemudian di sini keselamatan masuk pada primer, kemudian ya ini dulu yang kita terapkan.
Tapi gara-gara pembelajaran daring loh, Cak. Sampai koncoku ngerjano tugas anak lho, Cik, ngerjano tugas anak ya. Iya. Tugasnya itu. Buat Sekolah. Gini, situasi ini kan kayak dulu pernah pada tahun ada perubahan kurikulum zaman tahun 70-an. Wis. Ada anak yang kemudian tambah setengah tahun, yang kemudian anak banyak melakukan Pergantian tahun ajaran baru. pergantian tahun ajaran baru Januari dulu. bergeser ke pertengahan tahun. Bergeser menjadi pertengahan tahun. Itu juga ada satu kevakuman sekolah selama 6 bulan. Dan itu menjadikan masyarakat juga sempat bingung juga. Tetapi kan persoalannya waktu itu kan nggak sampai ada satu kayak ketakutan ada satu virus dan sebagainya. Tetapi memang itu kan perubahan terhadap sistem pembelajaran dan sekolah. Cak Martadi, nek sekolah Kepedok Raya, Kepedok Raya iku diterapno ya kan, Cak. Kan iku tergantung wong tuane gelem nyekolahno anake nang sekolah apa nang omah. Tapi nek teko segi kurikulum, Cak, iku sebenarnya podo apa engkoke malah ono kesenjangan, Cak? Gak podo. Jadi di ketentuan itu kan jelas bahwa di masa pandemi ini kurikulumnya itu harus menganut kurikulum darurat. Atau bahasanya kurikulum transisi. Apa artinya darurat? Kurikulum yang kontennya, isinya itu dikurangi. Sederhana banget Jane. Akademiknya loh ya. Lalu yang ditekankan adalah penguatan karakter. Karakter apa? Di rumah itu lebih banyak PR yang membuat interaksi anak dengan orang tua. PR-nya apa? Ojo garap soal. Tapi arek dikongkon bantu wong tuane. Arek iku dikongkon apa? Neng omah iku. Jane ngono. Tapi nek tadi kesannya si anak tadi kan murid diwenehi tugas make garap soal macam-macam. Akhirnya apa? Terbebani. Karena kalau dia waktunya mepet pasti minta tolong orang tuanya. Orang tuanya terbebani. Gak sabar, seneni areke kan gitu. Nah, ini yang kemudian menimbulkan persoalan-persoalan baru, tingkat kekerasan anak menjadi meningkat, kemudian dan sebagainya. Maka menurut saya adalah kalau toh masuk besok itu sebenarnya jangan dibayangkan masuk koyok sing biyen. Enggak. Jadi masuk tetapi beda. Sing masuk separuh tok, sing separuh neng omah. Gantian. Terus jumlah arek juga dibatasi. Kemudian materinya juga sangat terbatas. Itu sing kudu diilingno. Tapi tanya nemen anak aku pas kerja lho takoni anakku, paluas lingkaran piye? Siapa? Iso jawab. Isi sini lho. Ya wis. Awak dhewe balik maring ini ya derek ya tetep nang Rujak Surabaya. Ya padha jagongan, ya padha rembugan. Ya padha jagongan, ya padha rembugan. Rembugan tanpa kemakmuran. Cek tetep nanggone Rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Saya bahas perkara sekolah Kepedok Raya sing rencananya dalam waktu dekat ya Cak yo bakal dilakukan nang Surabaya. Terserah sale waktune dalam waktu dekat mbok kapan yo. Nah, cuman iki mumpung wis nang segmen terakhir yo Cak yo. Iki nek teko bapak-bapak iki wis ono sing ape di sampekno di masyarakat Surabaya. Harapane apa? Teko Cak Imam. Iya. Kalau dari pihak sekolah, jadi ini kan wabah ya. Jadi ini bukan masalah sekolah atau masalah pemerintah saja, tapi masalah kita bersama. Jadi dalam hal ini kita lebih bijak, ini menjadi tanggung jawab bersama untuk lebih hati-hati. Jadi kalau memang dikehendaki orang tua itu anak ada tatap muka, berarti semua harus bekerja sama untuk saling menjaga protokol kesehatan. Itu. Kemudian sekolah harus menyusun strategi yang benar-benar efektif dan safety ya. Artinya ini masuknya ini per session atau dibuat berapa, jadi nggak full penuh gitu ya. Atau mungkin dipola untuk sementara ini masuknya bisa diisi kegiatan-kegiatan ekskul yang sifatnya meningkatkan imun. Seperti tadi futsal, basket, panahan, dan lain sebagainya. Protokol kesehatan. Tetap protokol kesehatan.
Kalau bicara pembelajaran, insya Allah kalau masalah daring itu sebenarnya selesai kok kalau pembelajaran. Tapi kalau bicara pendidikan, jangan dulu. Harus nilai-nilai didiknya itu harus benar-benar ditanamkan kepada peserta didik. Jadi ini harus dijaga bersama. Gitu. Iya, teko Pak Martadi. Ya, kalau saya sih prinsipnya apapun anak kita itu kan aset yang paling berharga, ya. Untuk itu ketika nanti akan dimulai tatap muka, kita harus memastikan betul bahwa sekolah itu siap. Lalu yang kedua, pemerintah kota hadir dan orang tua juga berperan untuk menjaga bersama-sama, ya. Soal kemudian Desember mau dimulai, itu saya pikir sifatnya transisi. Artinya untuk melihat apa yang kurang, apa yang belum siap, dan jangan diberlakukan secara serentak. Hanya sekolah-sekolah yang siap saja yang bisa dimulai. Jangan dipaksakan kalau tidak siap. Baru tatkala nanti semuanya terasa bahwa sudah cukup kuat, maka di Januari dimulai dari kelas atas, SMA, SMP, SD jangan dulu, dicek dulu. Sehingga nanti setelah SMP, SMA relatif aman, baru dimulai untuk jenjang SD. Saya kira itu yang penting. Teko Cak Tony, Cak. Ya, lembaga dewan tidak ingin dengar pemerintah atau masyarakat, kita kecolongan. Kata-kata itu adalah sebuah kalimat yang sering kali kita dengar ketika pihak-pihak pelaksana kebijakan regulasi kaitan dengan COVID itu dilonggarkan. Itu bagian daripada statement untuk cuci tangan, selesai dengan kata-kata kita kecolongan. Tetapi korban sudah terjadi. Ya, untuk antisipasi itu Dewan tetap punya satu komit. Yang pertama, ada beberapa regulasi kaitan dengan COVID, itu harus tegas betul. Kemudian yang kedua ada Perwali 33, 28 yang dikoreksi dengan Perwali 33, dilaksanakan dengan serius. Dan kemudian prinsip ketika kita mengawal regulasi, tentunya di sini kan harus kencang benar. Masalahnya kalau kemudian kita tidak tegak, maka ketika terjadi sesuatu di masyarakat, salah Dewan wingi adalah memberikan kelonggaran. Nek korban ini nuntut siapa? Saling menyalahkan. Sehingga karena ini menyangkut satu hal yang sangat mendasar penting, yaitu keselamatan, kita tidak mau dikatakan longgar memberikan kesempatan untuk siapapun untuk memainkan COVID itu dengan main-main, tidak serius. Nah, kemudian yang pesan yang kami sampaikan, yang pertama adalah pemerintah kota tadi sudah kita ingatkan pembahasan APBD agar ikut mengalokasikan vaksin, walaupun biaya vaksin itu adalah tanggung jawab negara, nanti disalurkan melalui BPJS dan sebagainya. Tetapi di dalam Perpres 99 pasal 20 diberikan kesempatan pemerintah daerah boleh menganggarkan. Nah, khawatir kok gak dianggarno, bareng ngono ternyata dari pusat gak datang. Sementara obatnya sudah ada, tidak bisa diinjeksikan, kan ini repot. Berarti pun siap nggih Pak? Pun siap, ya. Untuk itu kan vaksinisasi ini saya pikir perlu disiapkan semua pihak, mulai daripada pemerintah, pihak pelaksana maupun masyarakat, termasuk sekolah-sekolah. Nah, kemudian nanti memobilisasi masyarakat untuk melakukan vaksinisasi ini yang harus dilakukan dengan baik. Selain kualitas vaksinnya yang harus betul-betul menjamin tidak menimbulkan masalah. Jadi mengatasi masalah tidak menimbulkan masalah. Iku harapannya ya Cak. Nah dan rimo Cak barek Cak yo singkat tapi cukup memberikan informasi sing pastinya acara iki gak akan terlaksana Cak tanpa ono dukungan teko DPRD Kota Surabaya. Dan dhewe donga kabeh wong tetap sehat dan iso sampai nonton akhirnya pandemi. Amin. Amin. Ya, aku nek loren barek Cak. Bolong sih antara. Nah dan rimo.
kula